Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan sama-sama membahas soal latihan sebagai persiapan ulangan limit fungsi. Ya, mari simak penjelasan berikut ini. Ya, kita mulai soal nomor 1 ya. Di sini diberikan limit X mendekati 60 derajat sin 2x dibagi 3 cos x ya. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa jawab dengan cara substitusi langsung ya. Masih ingat caranya? Kita tinggal mengganti nilai x dengan 60 derajat ya, sehingga kita peroleh sin 2 kali 60 derajat dibagi 3 cos 60 derajat. Kita selesaikan dulu. Sin 2 kali 60 derajat berarti sin 120 derajat. Bawahnya 3 cos 60 derajat. Nah, sekarang kita menentukan nilai sin 120 derajat dan cos 60 derajat. Masih ingat dengan sudut istimewa ya? Nih, yang lupa, Bu ulang kembali cara menentukan sudutnya ya. Ingat kalau sin fungsinya seperti huruf S ya. Dari 0, kemudian di sini 360 derajat dibagi 2 180 derajat, bagi 2 90 derajat ya. Ini paling tinggi 90 derajat, nilainya 1. Perhatikan 120 derajat tuh dekat dengan 90 derajat ya. Dia sehabis 90 derajat, berarti di sebelah sini ya. Nah, di sini berarti nilai yang dekat dengan angka 1. Masih ingat untuk nilai sudut istimewa tuh angkanya dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, di sini 120 dekat dengan 90. Berarti nilainya dekat dengan 1. Nilai yang dekat dengan 1 adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 adalah setengah akar 3 ya. Kemudian 3 cos 60. Nah, untuk cos 60 bentuk grafiknya tuh seperti huruf U ya. Di sini 0, kemudian 360 dibagi 2 180 derajat ya, bagi 2 90 derajat. 90 derajat nilai cosnya adalah 0 ya. Nah, cos 60 derajat tuh dekat dengan 90. Dia sebelum 90. Berarti di sini ya, dekat dengan 90. Ya, berarti nilainya dekat dengan 0. Nilai yang dekat dengan 0 adalah setengah ya. Jadi cos 60 adalah setengah. Nah, perhatikan di sini ada nilai yang sama, setengah bagi setengah 1, sehingga tersisa akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3 ya. Jadi jawabannya adalah sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini diberikan limit x mendekati 3 per 2 pi untuk sin x ditambah 1 dibagi cos kuadrat x ya. Nah, perhatikan di sini kalau kita gunakan substitusi langsung, apakah dia menghasilkan bentuk tak tentu ya. Kalau menghasilkan bentuk tak tentu berarti kita harus menggunakan cara yang lain ya. Perhatikan di sini sudutnya adalah 3 per 2 pi ya. Kita cari dulu sudutnya. 3 per 2 pi berarti 3 per 2 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 180 bagi 2 90. 90 kali 3 berarti 270 derajat ya. Jadi kalau kita masukkan di sini sin 270 derajat ditambah 1 dibagi cos 270 derajat kuadrat. Ini kalau kita substitusi langsung ya. Nah, sekarang ingat sin 270 itu nilainya adalah min 1 ya. Min 1 ditambah 1. Bawahnya cos 270 itu adalah 0 derajat. Nah, min 1 tambah 1 nilainya adalah 0 derajat, 0 kuadrat nilainya juga 0. Nah, ini berarti bentuk tak tentu. Ini tidak boleh ya. Berarti kita harus gunakan cara lain. Cara yang kedua adalah dengan pemfaktoran ya. Jadi kita akan menguraikan soalnya ke bentuk lain ya. Kita tulis kembali soalnya. Limit x mendekati 3 per 2 pi sin x ditambah 1 dibagi cos kuadrat x.
Nah, kita perhatikan di sini bentuknya ya. Kalau yang atas nih tentunya sudah sederhana ya, tidak bisa kita rubah. Nah, yang bawah di sini adalah cos kuadrat X. Nah, perhatikan rumus-rumus identitas trigonometri atau rumus trigonometri yang mana yang mengandung bentuk yang ada di soal. Ya, nah ini perhatikan nih salah satu bentuk identitas trigonometri ya. Kita perhatikan ada nggak bentuk yang sama dengan yang di soal sini ya. Nah, di sini perhatikan ada bentuk cos kuadrat X ya. Nah, ini bentuk ketiga. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, berarti cos kuadrat X-nya bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X ya. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 3/2 pi sin X ditambah 1. Nah, yang bagian bawah cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kemudian bagian bawah tadi bisa kita faktorkan ya. Nah, yang atas tetap sin X ditambah 1. Nah, yang bagian bawah ini bisa kita faktorkan ya. Gimana cara memfaktorkannya? Ingat bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau difaktorkan jadinya A plus B dikali A min B. Nah, jadi kalau bentuk 1 min sin kuadrat X, 1 ini anggaplah 1 kuadrat ya. 1 kuadrat kan tetap 1. Nah, jadi di sini A-nya 1, B-nya adalah sin X. Jadi kalau kita faktorkan jadinya 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Nah, hasil ini kita masukkan ke penyelesaian ya. Jadi ini 1 min sin kuadrat X kita rubah menjadi 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Nah, sekarang coba kita perhatikan, ada nggak bentuk di atas dan yang di bawah yang sama ya? Ada ya, di sini sin X ditambah 1, sini 1 plus sin X ya. Jadi ini jangan keliru ya, ini sama saja ya, walaupun urutannya berbeda tapi nilainya sama. Karena bentuk A plus B sama dengan B plus A. Atau misalkan 2 tambah 3 itu sama aja dengan 3 tambah 2. Jadi sin X tambah 1 sama aja dengan 1 plus sin X. Nah, karena nilainya sama, kalau dibagi maka hasilnya adalah 1 ya, sehingga kita peroleh limit X mendekati 3/2 pi sama dengan apa? Hasilnya 1 per 1 min sin X. Nah, baru kita substitusi langsung. Ya, jadi di sini X-nya kita ganti dengan 3/2 pi. 3/2 pi tadi nilainya adalah 270 derajat. Berarti 1 dikurang sin 270 derajat ya, hasilnya 1 dikurang sin 270 derajat itu adalah min 1, sehingga diperoleh 1 min kali min jadinya plus 1, hasilnya jadinya 1/2 ya. Jadi hasilnya adalah 1/2 ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Di sini limit X mendekati 0, 2X sin 4X dibagi tan 2X dikali sin 2X. Nah, ingat nih bentuknya, penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat limit trigonometri ya. Masih ingat sifat-sifatnya ya. Nih ada 16 sifat ya. Nanti bisa kita lihat di sini bentuknya yang mana yang sama ya. Kita lihat di sini semua ada pasangannya ya. 2X pasangannya tan 2X, sin 4X pasangannya sin 2X ya. Kalau 2X per tan 2X, kita lihat di sini sifat ke 11 ya. AX plus tan BX. Hasilnya adalah A per B. Jadi kalau di sini 2X per tan 2X, maka yang kita ambil adalah angka-angkanya 2/2. Jadi di sini 2/2. Kemudian kalau sin 4X per sin 2X itu sama seperti bentuk nomor 13 ya, sama kita ambil angkanya A per B. Berarti di sini 4 sama 2 ya. Jadi 4/2. 2 bagi 2 1 ya. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Limit X mendekati 0 tan pangkat 3 2X dibagi 3X kuadrat
sin 5x. Ya. Nah, untuk memudahkan dan biar tidak ada kekeliruan ya, kalau ada pangkat seperti ini akan lebih mudah kalau kita uraikan ya. Kita uraikan saja supaya tidak salah kalian menentukan jawabannya ya. Jadi di sini tan pangkat 3 ya, berarti tannya pangkat 3, berarti tannya tan 2x kali tan 2x kali tan 2x. Ada 3 tan 2x-nya. Ya, kemudian bagian bawah. Nah, perhatikan nih yang banyak keliru nih ya. Di sini 3x kuadrat. Nah, yang kuadrat hanya x-nya saja. 3-nya tidak ikut kuadrat. Jadi kalau diuraikan jadinya 3x kali x. Jadi bukan 3x kali 3x ya. Kalau 3x kali 3x nanti hasilnya adalah 9x kuadrat. Sedangkan di sini hanya 3x kuadrat. Jadi di sini 3-nya dikali 1 hasilnya 3 ya. X kali x kuadrat ya. Kemudian sin 5x. Nah, sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Untuk penyelesaian bentuk seperti ini, kita tinggal ambil angka-angkanya. Seperti ini tadi, yang kita ambil atasnya 2, bawahnya 2, atasnya 4, bawahnya 2. Sehingga 2/2 kali 4/2 ya. Sama di sini kita cukup ambil angka-angkanya. Ada angka 2 ya, di sini pasangannya 3, 2/3. Di sini angka 2, 2, di sini x-nya 1 ya, karena ada 1 berarti per 1 ya, jadi karena tidak ditulis itu 1 ya. Kemudian di sini ada 2, bawahnya 5 ya, tinggal kita hitung. 2 kali 2 kali 2 itu 8, 3 kali 1 3 kali 5 15, jadi 8/15. Lanjut ke soal nomor 5 ya, limit x mendekati tak hingga. Jadi di sini limit diketahinggaan ya. 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 4x min 2 ya. Ingat ini bentuk polinomial ya, penyelesaiannya kan kita mengeluarkan pangkat tertinggi ya. Nah, ingat kalau pangkat tertinggi di sini x pangkat 3 dikeluarkan, nanti sesuai sifat limit diketahinggaan nilainya tak hingga. Jadi nanti nilai tak hingga dikali berapapun hasilnya tetap tak hingga. Jadi jawabannya di sini adalah tak hingga ya. Kemudian soal nomor 6, limit x mendekati tak hingga 12x pangkat 5 dikurang 7x dibagi 4x pangkat 5 tambah 3x ditambah 1 ya. Mungkin sekalian kita tuliskan soal nomor 7, limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 3 tambah 5x min 1 dibagi 4x pangkat 5 ditambah 2x ditambah 2. Kemudian soal nomor 8, limit x mendekati tak hingga 6x pangkat 4 dikurang 1 dibagi 5x ditambah 7x pangkat 2. Nah, ini bentuk rasional ya, soal nomor 6, 7, dan 8 ya. Masih ingat untuk rumus cepatnya, perhatikan pangkat tertingginya ya. Kalau pangkat tertingginya sama nih, M sama dengan N ya, maka hasilnya adalah angka atau koefisien yang ada di depan variabel pangkat tertinggi tersebut ya. Seperti di sini x pangkat M, bawahnya x pangkat N, di depannya ada angka A, dan di bawahnya lagi depannya angka P. Jadi hasilnya adalah A per P. Kemudian kalau yang di atas pangkatnya lebih kecil dari yang bawah ya, jadi di sini yang atas lebih kecil dari yang bawah, berarti yang lebih besar yang di bawah ya. Kalau yang di bawah lebih besar maka hasilnya adalah 0. Sedangkan kalau yang di bawah itu lebih kecil ya, yang di atas lebih besar, yang bawah lebih kecil, maka hasilnya adalah tak hingga ya. Mari kita cocokkan dengan soalnya ya. Nah, untuk soal di sini nomor 6, di sini pangkat tertinggi x pangkat 5, yang bawah juga x pangkat 5. Berarti variabel pangkat tertingginya sama ya.
pangkatnya sama. Kalau sama tadi kita tinggal ambil koefisien di depan pangkat variabel pangkat tertinggi tadi. Nah, perhatikan di sini yang di depan X pangkat 5 angkanya adalah 12, yang atas, yang bawah 4. Jadi 12 dibagi 4. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian untuk soal nomor 7, perhatikan kalau yang atas pangkatnya 3, yang bawah pangkatnya 5. Nah, berarti ini yang bawah lebih besar daripada yang atas. Karena yang bawah lebih besar dari yang atas, maka sesuai rumus di sini kalau yang bawah lebih besar maka hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian nomor 8, yang atas X pangkat 4, yang bawah X pangkat 2. Berarti yang atas lebih besar dari yang bawah. Kalau yang atas lebih besar dari yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 6, 7, dan 8. Ya, jangan keliru tadi ya menentukan jawabannya. Ya, perhatikan pangkatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya, soal nomor 9 dan 10. Ya, di sini menggunakan nanti limit irasional, bentuk irasional seperti ini ya. Nah, perhatikan untuk bentuk irasional, jika A-nya di sini sama dengan P ya, jadi depannya ini sama, ya nih A sama dengan P, maka hasil limitnya adalah B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, kita lihat soalnya ya, nomor 9, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat min 4X plus 1 dikurang akar X kuadrat plus 2X min 3. Nah, perhatikan di sini koefisien X pangkat 2-nya adalah 1, yang di belakang juga sama ya, jadi sama. Ya, jadi A sama dengan P seperti di sini ya, A sama dengan P, berarti kita bisa menggunakan hasil B dikurang Q dibagi 2 akar A. Perhatikan di sini untuk B-nya posisinya ada di tengah untuk akar yang pertama, sedangkan Q-nya juga di tengah untuk akar yang kedua ya. Kita lihat di sini yang di tengah nilainya min 4, berarti di sini min 4 dikurang, ini sesuai rumusnya ya, ada min B dikurang. Nah, untuk Q-nya adalah 2. Jadi min 4 dikurang 2 dibagi 2 akar A. Nah, di sini koefisiennya X kuadratnya 1, berarti 2 akar 1. Min 4 min 2 hasilnya min 6. 2 akar 1 adalah 1, berarti min 6 dibagi 2 hasilnya adalah min 3 ya. Jadi jawabannya adalah min 3. Nah, soal terakhir nomor 10, limit X mendekati tak hingga akar 16 X kuadrat dikurang 9X ditambah 1 dikurang dalam kurung 4X min 3. Nah, untuk soal nomor 10 di sini bentuknya belum sama dengan bentuk umum ya, karena bentuk umum di sini sama-sama ada akarnya, sedangkan di sini yang belakang tidak ada akarnya ya. Supaya sama dengan bentuk umum, maka yang di belakang kita rubah ke bentuk akar. Nah, caranya adalah mengkuadratkan ya, mengkuadratkan 4X min 3 ya. Nah, untuk 4X min 3 bisa kita tulis di sini cara memperolehnya. 4X min 3 kuadrat itu sama dengan 4X min 3 dikali 4X min 3 ya. Kita kali satu-satu, 4X kali 4X 16X kuadrat. 4X kali min 3 min 12X, min 3 kali 4X min 12X, min 3 kali min 3 plus 9, sehingga kita peroleh hasilnya 16X kuadrat. Ini min 12 berarti min 24X plus 9. Nah, bisa kita isi di sini 16X kuadrat min 24X plus 9 ya. Jadi sudah sama dengan bentuk umum ya. Akar tadi 16X kuadrat min 9X plus 1. Nah, ini sudah sama dengan bentuk umum ya. Jadi kalau sudah sama dengan bentuk umum, tinggal kita gunakan rumus cara cepatnya tadi, B dikurang Q dibagi 2 akar A.
Nah, di sini B-nya adalah min 9. Jadi min 9 dikurang ya. Jadi dikurang ini adalah rumusnya ya. Rumusnya ada dikurang sini ya. B dikurang Q. Jadi B-nya min 9 dikurang. Nah, di sini Q-nya adalah min 24. Ya, dibagi 2 akar A. A-nya adalah 16. Sehingga kita peroleh min 9, ini min kali min, jadi plus 24. Akar 16, 4. Min 9 tambah 24 itu sama dengan 15. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 15/8. Ya. Nah, demikian penjelasan Ibu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian nanti dimudahkan dalam menjawab soal ulangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.